observasi. Sebelumnya nanti saya akan mengobservasi jalannya atau proses pembelajaran Bapak yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Pak. Gitu. Dan adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan untuk evaluasi jalan prosesnya pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kenapa kali ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak akan melakukan kegiatan proses pembelajaran agar lebih siap, bisa percaya diri, dan juga proses pembelajaran itu dapat berjalan sesuai dengan harapan kita gitu Pak. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Krisna. Pertama yang berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ini kan materi yang berikutnya yang saya nyatakan itu adalah materi tentang trading bangun data, terutama trading bangun data gabungan. Nah, nanti ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kita capai gitu. Yang pertama itu ada mengenal situasi soal, kemudian yang kedua adalah menemukan trading bangun data tersebut dengan menjelaskan banyak sisi-sisinya. Kemudian nanti ketiga barulah siswa itu secara tidak langsung akan paham tentang bagaimana cara menemukan trading dengan rumus ataupun dengan cara yang lebih cepat gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat baru mengenai komposisi bangun dari bangun data gabungan. Karena kenapa kalau misalkan bangun data biasa itu kan tidak perlu dibagi-bagi lagi untuk mencari tradingnya. Tapi kalau di gabungan itu memang perlu namanya dekomposisi atau membagi-bagi beberapa satu buah bangun data menjadi beberapa bagian supaya bisa menemukan trading. Itu tujuan pembelajarannya ada empat. Jadi secara umumnya tujuan yang ingin Bapak capai adalah untuk mengetahui bagaimana tentang bangun data gabungan itu dan dari Oke. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak capai? Nah, jadi nanti kan rencananya di observasi kelas 5A teman ya, dan itu tentunya memperhatikan dari kondisi siswa. Nah, jadi harapan saya, gitu ya, tujuan yang mungkin saya ingin kembangkan tadi itu seperti pembelajaran yang berdiferensiasi. Kenapa? Karena di 5A itu ada diferensiasi dalam gaya belajar begitu. Jadi ada yang suka mendengarkan auditori, kemudian ada juga yang visual dan nonton, biasanya mereka pasti antusias. Kemudian yang ketiga kinestetik, ya mereka sukanya melakukan secara langsung. Jadi salah satu ranah yang perlu saya kembangkan itu di bagian ya gaya belajar siswa yang saya sesuaikan dengan gaya belajar yang akan saya terapkan. Kemudian kalau dilihat dari segi kognitifnya gitu, ya seperti biasa mereka tentunya memahami gitu kan, memahami konsep yang diajarkan, itu tujuan hal yang perlu dikembangkan juga. Kemudian selain itu saya juga mau istilahnya ya, siswa itu kadang tidak paham kapan mereka menggunakan matematika di depannya, karena ya kadang-kadang mereka nggak usah dah belajar itu karena tidak terpakai begitu. Jadi saya perencananya gitu supaya mereka itu paham kalau sebenarnya konsep tersebut mereka lakukan kegiatan sehari-hari meskipun secara sadar maupun tidak sadar. Nah itu yang ketiga ya, itu yang jadi intinya adalah menerapkan konsep dengan kebiasaan. Ya itu sih sebenarnya. Nah, jadi sudah jelas tadi bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak capai. Dan selanjutnya dari hal tersebut, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, model, atau metode pembelajaran. Ya, jadi setelah saya pertimbangkan sebelumnya kan saya sudah pertimbangkan apakah bagaimana strategi, model, dan metode yang akan saya gunakan. Jadi menyambung dengan hal tadi juga karena pembelajaran kinestetik ya, kinestetik, auditori, dan juga visual. Jadi ada beberapa yang kayak belajar yang di atas sebalik maksimal gitu. Jadi nanti saya sesuaikan cara penyampaian materinya. Yang pertama dari media pembelajaran tentunya. Nanti saya gitu ya akan menerapkan video mungkin yang pertama untuk yang belajarnya visual dan auditori. Kemudian juga ada sesi semacam ya praktikumnya gitu ya, maksudnya adalah mencari benda-benda di sekitar yang akan dihitung liliknya. Itu salah satu. Kemudian dari model mungkin model tadi ditanyakan juga, saya karena tadi saya ingin siswa itu paham dengan
konsep yang digunakan oleh guru sehari begitu. Jadi sepertinya problem based learning akan cukup match dengan permasalahan tersebut. Jadi ya problem based learning yang akan diterapkan. Kemudian ada Baik. Nah, jadi model pembelajaran yang Bapak akan terapkan dalam kelas itu adalah salah satunya PBL. salah satunya ya Ya, dari ya. kolaborasi modalnya. Oke, dengan media ya tentunya video pembelajaran, video praktek mereka yang akan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. LKPD jadinya karena dituliskan di sana. Oke, jadi pengamatan dan LKPD-nya yang dikeluarkan di dalam ya. Oke. Baik, lalu bagaimana dengan media itu? Baik, selanjutnya kira-kira nih kapan Pak Krisna akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Oke, saya biasanya sih minggu depan itu hari Jumat kalau ya Jumat jam pertama sampai jam 3 boleh Oke. itu sekitar jam 7.30 sampai jam 9.15 kalau semua itu bisa. Saya bisa apa? Baik, jadi nanti berarti Jumat depan itu tanggal 8 November ya, 8 November 2024 di jam pertama dan itu tepatnya di ruang kelas 5. Nah, Nah, jadi saya akan datang nanti ke kelas 5A untuk melakukan supervisi pembelajaran di kelasnya Pak Krisna. Dan saya juga akan melihat dan mencatat beberapa hal poin penting selama proses pembelajaran Bapak yang sesuai dengan tadi apa yang sudah kita diskusikan bersama dari model pembelajaran, media yang Bapak gunakan, area pengembangan yang akan Bapak ingin capai. Nah, sebelum itu kira-kira sebelum saya akhiri nih kesempatan hari ini juga Pak. Setelah supervisi sebelum kita akhiri kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, dari pertemuan tadi itu saya jadi memikirkan lebih dalam tentang rencana pembelajaran nanti ke depannya dan lebih detail lagi bagaimana proses pembelajarannya. Ya, sebenarnya besar seperti itu ya. Jadi bagaimana nanti proses pembelajarannya yang saya dapatkan, terus apa hal yang perlu saya kembangkan lagi begitu, dari pembelajaran yang sudah direncanakan. Itu saja sampai. Baik Pak, terima kasih dan luar biasa sekali sudah penyampaian dari Pak Krisna. Nanti setelah supervisi dalam pembelajaran di dalam kelas, kita akan berbincang kembali Pak nih terkait dengan pasca observasinya yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktek saya di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, baik Bapak, terima kasih atas waktunya terkait dengan observasi hari ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi kelasnya Pak Krisna di depan ya. Terima kasih Bapak.
pagi. Jadi hari ini kami akan melakukan dialog pasca observasi pembelajaran. Sebelumnya CGP saya sudah melakukan dialog pra observasi dan juga observasi di kelas. Jadi hari ini kami akan melanjutkan dengan dialog pasca observasi pembelajaran di kelas. Jadi silakan Bu perkenalannya. Baik, perkenalkan saya Gusta Kuspayanti, CGP Angkatan 11 Kota Denpasar. Kemudian saya sendiri Dewa Merdeka saya guru pengajar kelas 5 di SD Negeri 27. Terima kasih, mohon maaf saya lupa. Saya adalah Imade Herman Surya Putra selaku pengajar praktik dari Bu Mayu. Di Bu Mayu hari ini kita akan melakukan dialog pasca observasi di kelas. Jadi ada kegiatannya, saya yakin kemarin sudah dilakukan dengan Bapak Krisna G. Hari ini kita akan melanjutkan dengan dialog pasca. Jadi Bu Go, silakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Bapak, mohon izin memulai dialog pasca observasi. Baik, selamat pagi Pak Krisna. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Krisna? Sistem hari juga baik Pak Krisna. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Krisna terkait dengan jalan proses observasi di dalam kelas dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Krisna lakukan di dalam kelas. Ini Pak ya? Baik, ada beberapa pertanyaan Bapak Krisna. Yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama, astukaranya proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah baik Pak ya? Iya. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak ketika melakukan kegiatan pasca observasi? Pasca dan observasi di kelas ya Pak. Sebenarnya saya sangat senang sih sudah melakukan pasca observasi tersebut karena waktu observasi juga anak-anak itu antusias ya untuk mengikuti pembelajaran, kemudian mereka juga aktif ketika pembelajaran. Jadi sebenarnya itu yang bikin saya senang juga. Sudah ada antusiasnya Pak ya. Oke, yang baik, pertanyaan yang selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran dan harapan yang Bapak sampaikan apakah sudah tercapai Pak? Kemarin kita sudah sempat disampaikan juga tentang tujuan pembelajarannya itu siswa bisa menghitung kemudian bangun gabungan ya. Dan setelah pelaksanaan observasi tersebut, siswa memang sudah mampu menghitung kemudian bangun gabungan. Jadi secara umum tujuannya bisa tercapai. Nah, selanjutnya nih Pak, bisa diceritakan kembali Bapak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan kemudian model pembelajaran yang Bapak gunakan serta langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas nih Pak? Jadi kemarin fokus dari pengembangan pembelajaran yang saya lakukan itu kan ada dua ya, Yang pertama itu ada penggunaan pembelajaran model problem listening. Jadi kenapa saya melakukan ini kan karena banyak murid itu tidak tahu bagaimana konsep matematika dalam kelas hati gitu ya. Nah kemarin setelah melakukan PPL tersebut banyak siswa merasa oh jadi begini ya pengatasian matematika dalam kelas hati gitu. Terus kemudian yang kedua mereka juga senang ketika pelajaran itu berdiferensiasi. Jadi diferensiasinya tidak hanya dilihat dari segi gaya belajarnya saja, teori, kemudian kinestetik dan juga visual. Tapi selain itu juga diferensiasinya juga dilihat dari segi kognitif siswanya. Gitu ya. Jadi ada yang kemampuannya mungkin rendah, sedang dan tinggi. Itu juga dipertimbangkan dalam proses pembelajaran tersebut. Gitu ya. Baik Pak, sangat luar biasa sekali ya jadinya ya dalam area pengembangan yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran di kelas ya. Nah selanjutnya nih Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Berdasarkan refleksi yang setelah lakukan pembelajaran tersebut ada refleksi ya Bu ya. Nah itu sebagian besar siswa sih sudah mampu ya mencapai tujuan pembelajaran. Jadi secara umum pengembangan yang diharapkan itu sudah tercapai. Dia sudah sesuai ya Sudah sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran ini kan? Ya benar. Ya, baik Pak. Selanjutnya, kalau kita berikan skor nih Pak, dari 1 sampai 10, keberhasilan Bapak Krisna ini ada di posisi mana ya? Oke, kalau ini kurang lebih 8 sih menurut saya. Ya, karena masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan lagi. Baik Pak, biasa ya sudah di skor 8. Iya. Nah, selanjutnya untuk mencapai skor yang lebih tinggi, kira-kira upaya apa yang akan Bapak Krisna lakukan? Oke, jadi pertama sih saya perlu mendiagnosa ya. Kan dari masalah siswa itu ketika pelajaran itu apa saja masalahnya gitu. Dan setelah selesai mendiagnosa tentunya kita tahu apa penyebabnya. Nah penyebab itu sebaiknya saya akan
apa namanya, diskusikan dengan teman-teman sejawat saya dan juga mengajak kelas 5. Jadi dari sana saya bakalan temukan masalahnya, kemudian solusi yang sebaiknya saya lakukan. Biasa sekali ya Pak, kolaborasi ya. Iya. Oke, selanjutnya menurut Pak Krisna nih, kegiatan mana yang sudah berjalan baik dan kegiatan mana yang perlu ditingkatkan Pak? Yang berjalan baik itu ketika siswa itu diminta untuk membuat simulasi bangun data gabungan, itu dia. Jadi pada saat itu siswa itu benar-benar antusias ya, banyak yang hafalan gitu ya, dan banyak yang ingin mencoba secara langsung teknologinya begitu, bagaimana simulasi itu bekerja gitu ya. Dan banyak juga yang menebak cara untuk menghitung luas keliling bangun data gabungan tersebut gitu. Jadi saat itu yang paling mungkin paling diingat bakalan sama siswa ya. Lalu kemudian yang berhasil juga itu ketika pengerjaan LKPD. Jadi pengerjaan LKPD itu kan didasarkan atas kategori siswa ya, misalnya mana yang auditori, mana yang visual, mana yang estetik seperti itu. Jadi mereka itu lebih antusias karena yang kinestetik memang dia itu melakukan sesuatu di luar ruangan untuk belajar itu dengan cara bergerak atau melakukan secara langsung gitu ya. Yang visual juga menonton video dan disediakan laptop, dan auditori juga menggunakan lagu gitu. Jadi sebenarnya itu yang mungkin menurut saya itu berhasil gitu ya pelajarannya. Kemudian yang kurang itu mungkin di awal ya, ketika di awal itu banyak siswa yang bukan banyak sih ya, mungkin ada beberapa siswa yang kurang konsentrasi gitu ya, mungkin sekitar 20 menit awal, makanya dari itu saya lakukan ice breaking dengan otak gitu ya. Jadi setelah itu mungkin ada perubahan, mereka lebih konsentrasi jadinya. Itu yang perlu dipertimbangkan sih dengan berikutnya ya. Kemudian kekurangannya juga mungkin karena lokasi kelasnya ya, kan bukannya tahu ya di pojok sekali, jadi itu benar-benar tertutup begitu, panasnya memang ya, apalagi sekarang cuacanya memang cukup panas ya. Jadi dengan kondisi ruangan seperti itu, siswa jadi belajarnya juga sedikit terganggu gitu. Selain itu ada juga TK ya, yang pada saat itu memang jadwalnya mereka untuk bernyanyi begitu ya. Ya TK itu jadi lumayan mengganggu sih kebisingan itu. Tapi ya begitu keadaan kelasnya. Baik Pak, terima kasih, luar biasa sekali Pak ya. Jadi keberhasilan yang sudah Bapak sudah berjalan dengan baik, luar biasa sekali Pak. Dan pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak tentunya dalam proses pembelajaran pasti ada kendala. Apa kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, sebenarnya berhubungan dengan tadi juga ya. Jadi kebisingan itu secara eksternal ini ya, secara eksternal bisa dari lingkungannya yaitu kebisingan tadi dan juga suhunya. Itu salah satu kendala secara eksternal. Secara internal mungkin karena anak-anak sekarang itu mungkin daya konsentrasinya secara umum memang menurun ya, karena kita tahu sekarang teknologi itu banyak shortnya, banyak TikToknya cuma berapa detik, yang itu mempengaruhi memang konsentrasi itu memang semakin pendek ya. Jadi sebenarnya hal yang perlu dilakukan itu kita harus bisa mengantisipasi gimana sih caranya biar konsentrasinya tetap terjaga. Itu saja sih dengan cara splitting dan seterusnya. Oke, ada beberapa kendala yang eksternal dan juga Internalnya. Untuk kira-kira nih Bapak untuk kedepannya, untuk menghadapi atau mengatasi kendala-kendala yang Bapak sebutkan tadi itu Ya, jadi pertama karena faktor eksternal pertama ya masalahnya itu karena ruangannya mungkin sedikit memberikan pengaruh. Jadi kita bisa nantinya belajar itu tidak hanya di ruangan, bisa saja di aula atau di lapangan gitu. Meskipun memang kemarin sudah ada beberapa kelompok yang kinestetik itu keluar ruangan, tapi yang lainnya juga sepertinya perlu untuk diajak keluar ruangan gitu supaya semuanya merasakan. Lalu yang internal itu, nah itu tadi seperti yang saya bahas juga. Jadi untuk tetap menjaga konsentrasi anak begitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu ice breaking tentunya, dan tentunya perlu merancang pelajaran yang bisa menarik bagi siswa gitu, seperti simulasi tadi. Kemudian ada juga video pembelajaran dan juga games yang saya sudah terapkan juga gitu. Baik, terima kasih Pak Krisna. Dan tentunya Pak Krisna dalam proses pembelajaran selanjutnya pasti ada harapan nih. Ya. Apa harapan atau rencana Pak Krisna di dalam pembelajaran selanjutnya? Rencana sebenarnya ya saya sangat berharap itu bisa membuat suatu alat peraga gitu yang bisa langsung disentuh oleh siswa, dimanipulasi secara fisik oleh siswa, bukan hanya secara digital. Kemarin kan sempat yang simulasi dari aplikasinya itu secara digital ya. Nah itu ada beberapa siswa yang memang mungkin tidak familiar dengan penggunaan laptop ya. Jadi touchpadnya itu tidak bergerak begitu, dan ya memang saya arahkan siswa itu mereka bisa. Cuma dengan cara memegang langsung barangnya secara fisik mungkin kalau lebih efektif, itu yang saya harapkan. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan
semangat gitu belajarnya Pak ya, karena kan kalau ngomongin masalah tentang matematika pasti anak-anak tuh ada rada takutnya karena susah dan lainnya, tapi dengan metode dan model pembelajaran atau rencana pembelajaran Bapak yang berdampak pada siswa atau berfokus kepada siswa, tentunya ini membuat anak-anak kita semangat belajarnya dan merubah bahwa matematika itu agak susah dan menyeramkan Pak ya nantinya. Saya akan tunggu nih Pak cerita selanjutnya. Iya. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan perubahan atau rencana yang tadi Bapak sebutkan? Oke, kemarin kan observasinya tanggal 8 November ya. Jadi diagnosa tentang masalahnya itu sudah mulai saya lakukan gitu ya. Tinggal solusinya nanti mungkin setelah PAS ya, karena minggu depan kan PAS. Jadi ya pembelajaran saya lakukan setelah PAS tersebut untuk semester 2-nya secepatnya lah. Baik, terima kasih Pak Krisna. Dan selanjutnya kira-kira apa yang bisa Bapak dapatkan dari proses yang sudah kita lakukan? Ya, jadi saya menyadari bahwa komitmen guru itu ya terhadap kondisi siswa baik secara internal maupun eksternal itu memang sangat penting gitu ya. Jadi pembelajaran yang memang merupakan kebutuhan siswa itu memang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran, jadi tidak bisa diadakan begitu saja kalau saya penting. Terus ya inovasi juga ya, inovasi dan evaluasi itu memang sangat berdampak pada siswa, karena ketika gurunya itu mau berinovasi jadi siswanya memikir oh gurunya aja effort nih begitu ya, gurunya aja berusaha dengan sangat maksimal gitu ya, mereka juga akan secara internal akan termotivasi juga gitu. Ya itu sih yang saya pelajari. Baik Pak Krisna, ini dan luar biasa sekali yang sudah Bapak sampaikan. Nah, nih. Baik Pak Krisna, terima kasih banyak atas jawabannya dan juga mudah-mudahan apa yang sudah Pak Krisna rencanakan itu dapat segera realisasi atau berjalan ya Pak ya. Iya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan Pak dari pertanyaan-pertanyaan itu, dan selanjutnya saya kembali kepada Pak Hermawan sebagai penutup pakai saya, dan tentunya mungkin ada pembahasan terakhir dari Pak Hermawan gitu. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Krisna. Jadi dialog pasca observasinya sangat menarik. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita petik bersama, terutama untuk masalah tadi di kelas yang pojok dan agak panas. Benar Bapak, di kelas 5A itu memang panas dan jadi gitu Pak. Memang benar kalau sudah di pojok panas itu memang kita harus ajak keluar murid. Iya benar Bapak. Tidak dapat angin ya. Iya. Karena sudah sangat baik hukum, saya sendiri kalau penguatan sudah cukup. Tadi buku sudah memberikan penguatan yang terbaik menurut saya, sudah sangat baik. Jadi dialog pasca observasi sudah bisa diselesaikan, jadi saya tutup dengan para Mas Santi.